لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap jemaah, alhamdulillah kita masih diberikan sehat iman, Islam, sehat badan, yang bisa menghadiri tempat kebiasaan kita rutinan setiap hari Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita anugerah yang sangat istimewa, kesehatan iman, kesehatan badan, sehingga kita bersama untuk menunaikan sarana ibadah pengajian. Selawat wassalam kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umat, mudah-mudahan diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang mana sebagai umat Rasulullah cinta di dalam keadaan bentuk pengajian, cinta kepada Rasulullah, kita melaksanakan perintah Allah, salat, cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada anak-anak yatim, karena semua ini titipan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dititipi oleh kita, diamanahkan oleh kita. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau orang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, hidup rasa orang yang menuntut ilmu, melapangkan di dalam dada, melapangkan di dalam pikiran, melapangkan di dalam langkah kita, tidak menyempitkan di dalam hati kita. Walau ada terpaksa di dalam diri kita karena ikut campur urusan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mau nuntut ilmunya Allah berat karena ada urusan campuran di dalam diri kita. Apa yang dicampuri di dalam diri kita terkecuali ialah yang tidak bisa kita hindarkan, nafsu serta setan yang di dalam diri kita. Karena berbarengan banget setan itu kalau udah merasuk di dalam diri kita, jangankan urusannya ibadah sholat kepada Allah, urusan mandi aja berat. Mandi, coba, padahal cuma sebatas mandi, kadang-kadang suka berat.
Kenapa? Karena itu sebagian daripada kesucian di dalam diri kita yang membersihkan badannya, yang membersihkan jasadnya melalui air. Kadang-kadang itu setan ikut campur. Apalagi kalau kita ibadah kepada Allah, ibadah bentuk di dalam pengajian, ibadah berbentuk di dalam sholat, sangat merasuk di dalam diri kita, bercampur aduk. Tapi kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Kadang-kadang kita nggak luput, nggak lepas daripada fitnah kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita udah difitnah dengan diri kita sendiri, bagaimana kita akan lancar memfitnah kepada seseorang? Coba nyata dan jelas kerjaan setan, enggak samar, enggak abu-abu, jelas yang namanya laknatullah, yang udah jelas yang dikatakan seorang makhluk Allah itu yang namanya setan udah jelas disebut laknatullah. Dasar permintaan seorang setan itu sampai hari kiamat akan selalu menggoda. Tapi kita nggak digoda dengan setan. Setan goreng kita, buang-buang energinya aja. Setan cuma lewat doang, lewatnya aja kita udah kelabakan ya. Setan kalau udah lewatnya doang kita kelabakan, bukan lewatnya berbekik, bukannya seperti kunti. Setan itu memuterin daripada jasad kita, lewatnya memuterin badan kita. Bagaimana kalau sampai masuk ke dalam diri kita? Lihat yang namanya ulama besar bersesoh yang telah dimasuki oleh setan menjadi bersesoh yang murtad, yang kafir. Itu yang udah dimasuki oleh setan. Kita mah bagian dicek-dicek, nggak digoda aja kita udah godain diri kita sendiri. Kadang-kadang nggak digoda Pak setan, kita godain kita sendiri. Nggak usah besar-besar dah, artinya yang keinginannya aja. Diri kita goda dengan diri kita. Coba diri kita aja bisa menggodai diri kita. Gimana Pak Ustaz diri kita bisa digoda? Iya, keinginan, kemauan yang selalu besar di dalam diri kita untuk mencapai, untuk terlaksana nggak sesuai di dalam diri kita, nggak tercapai, maka pantas
di dalam kalbu seseorang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bukan kalimat lisan di mulut saja, tapi ada di dalam kalbu yang untuk menolong di dalam diri kita, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di dalam diri kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar diri kita akhirnya terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita ingat kepada Allah. Karena hidup itu sebatas mati. Hidup diri kita ini sebatas mati. Udah hidup pasti kembali mati. Tadinya tidak ada, dilahirkan, dihidupkan, lalu kembali mati. Kalau udah mati, dikenang riwayat hidupnya, dikenang tingkah laku, dikenang cuma sebatas dikenang perjalanannya, tapi tidak manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Ini yang ditakutkan kita kalau sudah kembali kematian tiba di dalam diri kita. Disinilah insya Allah mudah-mudahan kehidupan sebatas melihat alam ini yang banyak moleknya, yang banyak menggoda di dalam kehidupan mata kita. Rasanya dunia ini kalau nggak ada apa-apanya, nggak, barangkali dunia ini kita nggak mencari-cari dah. Maka dunia ini sangatlah dipoles dengan diri kita, dibikin keindahan, kenafsuan kepada diri kita. Padahal dunia ini cuma Allah ciptakan untuk kita ini bersyukur. Setelah Allah ciptakan alam ini untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memoles kemaksiatan dengan rasa kita hidup di alam ini selama-lamanya. Padahal janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang udah kembali kepada Allah, putus dunia ini, udah nggak ada lagi kita lihat tanah, batu, gunung. Maka disinilah kita mensyukuri saja atas kebesarannya Allah yang menciptakan alam ini, atas keagungannya. Itulah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau kita cuma bisa memoles, mengkultus dunia
dunia ini akan hidup diri kita selamanya, akan menggembirakan kehidupan kita. Nyatanya banyak yang pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja, presiden, membesar, rakyat kecil kembali kepada Allah akan dihitungkan selama hidupnya. Halo. Para jemaah sekalian, disinilah kita banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita membesarkan nama Allah, bertauhid kepada Allah. Baru kita kembali kepada diri kita, istighfar kepada Allah. Dengan kita udah bertauhid kepada Allah, baru kita bisa mengucapkan istighfar. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua diberikan anugerah keimanan, keyakinan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang selalu diwanti-wantikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita kembali keadaan kemusyrikan di hadapan Allah. Untuk itu, marilah kita mulai acara ini. Kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang pulang ke rahmatullah selalu mendapatkan ampunan oleh Allah, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, kuburannya dijadikan taman surga sisi Allah. Dan juga orang tua kita masih keadaan sehat walafiat ya Allah. Mudah-mudahan diberkakan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, terus untuk membimbing dan membina kepada jemaahnya. Dan juga keluarga kita mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga selalu takwa kepada Allah. Dahadin ya wa qadatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.